Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks pidato persuasif. Untuk bisa mengetahui teks pidato persuasif lebih lanjut, Ustadz Arif akan menyampaikan beberapa hal sebelum kita akan belajar mengenai teks tersebut. Para pemimpin kita dan juga para negarawan kita memiliki kemampuan di bidang pidato yang sangat luar biasa. Bisa contoh yaitu Presiden Soekarno. Ada Bung Tomo, pahlawan dari Surabaya. Ada mantan Presiden kita Bapak Soeharto almarhum. Ada SBY, ada B.J. Habibie, dan yang sampai yang terakhir adalah Joko Widodo. Itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan pidato persuasif yang sangat luar biasa. Bagaimana dia menyampaikan informasi, bagaimana dia menyampaikan permasalahan di depan audiens dengan bagus secara performanya. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz Arif akan menyampaikan materi mengenai teks pidato persuasif, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah dari segi pengertiannya. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga adalah struktur teksnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana ciri-ciri dari teks pidato persuasif itu. Sekarang kita akan bersama-sama belajar poin yang pertama, yaitu pengertian dari pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang itu tujuannya adalah untuk menarik perhatian para pendengar atau audiens. Bagaimana seseorang pembidato itu mempengaruhi audiens, yaitu bersifat mengajak audiens supaya dia mengambil tindakan sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi di sini adalah seorang pembidato yang menggunakan teknik persuasif adalah bagaimana dia menyampaikan sesuatu hal untuk mengajak dan mempengaruhi supaya audiens tersebut mengikuti apa yang seperti yang disampaikan. Itu adalah terkait dengan pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, kita akan melihat gimana tujuan dari pidato persuasif tersebut. Tujuan dari pidato persuasif adalah pidato persuasif itu memiliki tujuan bagaimana dia menguatkan sebuah tanggapan, menguatkan sebuah komentar, menguatkan sebuah argumen-argumen dari pendapat-pendapat yang dia sampaikan di depan audiens. Tujuannya apa? Pendapat, tanggapan, komentar yang dia sampaikan itu sifatnya adalah mengajak seseorang, mengajak audiens supaya audiens memahami apa yang kita sampaikan. Itu adalah tujuan dari teks pidato persuasif. Kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu bagaimana struktur teks pidato persuasif. Anak sekalian, ketika kita membahas pada poin yang ketiga ini, maka pemahaman kita adalah bagaimana struktur mulai dari awalannya, isinya, dan penutupnya. Yang pertama adalah kita lihat adalah pernyataan posisi. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah tahap argumen. Dan yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Pernyataan posisi adalah berisi pendapat atau pendirian orang yang berpidato tentang suatu permasalahan. Kira-kira pembidato menyampaikan apa? Oh, dia menyampaikan tentang mengenai bahaya virus corona semisal.
Maka di sini seorang pidato akan menjelaskan bagaimana paparan-paparan dia, bagaimana penjelasan dia, bagaimana tanggapan dia, bagaimana argumen dia tentang virus tersebut. Yang kedua adalah tahapan argumen. Pendapat-pendapat yang disampaikan supaya orang itu memahami, supaya orang itu tertarik, maka di sini argumen kita harus bersifat logis atau logika. Apa itu? Tanggapan atau argumen yang masuk akal. Gimana syaratnya supaya masuk akal? Syaratnya adalah apa? Harus ada data, harus ada contoh, harus ada pendapat dari pakar siapa yang itu menguatkan pendapat kita. Poin ketiga yaitu apa? Penguatan pernyataan positif. Bagaimana simpulannya? Poin yang ketiga ini adalah menyimpulkan dari tahapan pertama dan tahapan kedua. Sehingga audien itu mendengarkan apa yang kita sampaikan, tahu bagaimana closing, bagaimana penutup dari argumen kita. Nah disinilah hal yang perlu diperhatikan kita sebagai seorang yang akan menyampaikan pidato secara persuasif itu. Karena tujuannya adalah mengajak dan mempengaruhi. Anak sekalian, kita akan masuk pada poin yang keempat pada materi ini, yaitu apa? Bagaimana ciri-ciri pidato persuasif itu. Anak sekalian, ciri yang pertama adalah pidato persuasif adalah bersifat ajakan, mengajak orang, mengajak audien, memerintahkan, merekomendasi terhadap sesuatu yang dilakukan. Bagaimana kita bisa mencegah, bagaimana kita bisa memutus mata rantai virus corona. Nah, itu adalah sifatnya adalah kita mengajak. Ciri kedua adalah menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat membangun, memotivasi, karena sifatnya adalah mengajak. Dan yang terakhir adalah apa? Menyertakan suatu permasalahan yang dibahas. Jadi ketika kita berpidato secara persuasif, ada permasalahan yang kita bahas. Permasalahan update apa yang harus kita bahas. Sehingga orang itu mendapat informasi-informasi dalam pengembangan wawasan dia. Maka ketiga inilah yang harus kita perhatikan ketika kita nanti akan melakukan sebuah pidato persuasif. Anak sekalian, mulai dari pengertiannya, tujuannya, struktur teksnya, dan yang terakhir adalah bagaimana ciri-ciri. Maka itulah kita sedang belajar bagaimana mengenali teks pidato persuasif. Untuk lebih lanjut terkait dengan unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaannya akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.